Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Sepeningsi dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil dari proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dalam materi menentukan ide pokok dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif dengan tipe TGT yang berbantuan media group card pada siswa SDN 002 Langgini. Adapun latar belakang masalah dari proposal ini yaitu kurangnya keaktifan siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok. Dari hasil observasi yang telah saya lakukan pada siswa SDN 002 Langgini, kelas 6 terdapat kurangnya keaktifan dalam menangkap pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok. Hal yang mempengaruhi latar belakang masalah ini biasanya disebabkan oleh kurangnya kreativitas guru dalam menerapkan model pembelajaran yang akan dilakukan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kurangnya keaktifan belajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok ini biasanya dilatar belakangi oleh kurangnya minat siswa serta kurangnya kreativitas guru dalam menerapkan model pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan peningkatan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok pada siswa SDN 002 Langgini. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana penerapan peningkatan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok pada siswa SDN 002 Langgini. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana peningkatan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok pada siswa SDN 002 Langgini. Dan adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan peningkatan keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok pada siswa SDN 002 Langgini. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menentukan ide pokok. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok pada siswa SDN 002 Langgini. Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran, di mana peserta didik bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Dalam kelompok peserta didik diharapkan saling membantu, saling berdiskusi, dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. Dengan begitu, siswa dituntut untuk aktif dalam bekerja sama dalam tim sehingga dapat menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Teams Games Turnamen atau TGT itu sendiri adalah jenis model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada permainan dan kompetisi untuk penguasaan, di mana kelompok, metode pengajaran, dan kertas kerja sama digunakan dalam TGT. Keaktifan belajar dapat membantu menentukan ide pokok karena melibatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Saat siswa aktif, mereka lebih cenderung menangkap inti materi dan mengidentifikasi ide pokok dengan lebih baik. Diskusi, pertanyaan, atau kegiatan kreatif dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep utama dalam suatu materi pelajaran. Maka dari itu, model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media group card ini cocok dan efektif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok. Karena dengan pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan media group card ini, siswa dituntut untuk dapat aktif dalam kerjasama tim dalam menyelesaikan pembelajaran berupa permainan atau kompetisi yang telah diberikan oleh guru. Sehingga hasil pembelajaran yang diinginkan pun dapat tercapai.
Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.